sampai matinya. Oke. Terus kalau saya lihat versi Kristen, saya sempat baca-baca dalam buku teman-teman kita Kristen, itu Yesus dari lahir sampai mati itu kayak gimana ya, dihinakan. Lahirnya di kandang domba, dari rahim Maria kekasih Yusuf, Ditahan, dalam keadaan tertutup. Ya. Kalau di Islam kan dia lahir di pun kurma, alhamdulillah itu masih ya lahir dari perawan Maria, mati terselamatkan gitu Mbak Elia. Makanya enggak apa-apa. Iya. Justru Bu Fitri Hamzah yang cantik jelita, yang cantik ya, justru itu semakin menegaskan bahwa Nabi Isa dalam keyakinan Ibu dengan Yesus kami beda toh? Beda. Iya, beda-beda. Iya, bagus. Karena kita tidak beda karena Yesus di kita itu dimuliakan. Yesus di kita dari lahir sampai mati itu dimuliakan. Ibu tahu enggak sih kenapa Yesus itu sangat direndahkan di dunia ini dalam versi kekristenan? Karena begini, itu menggenapi nubuatan Nabi Yesaya di Yesaya 53. Ya, kita baca ya di Yesaya 53 ya Bu. Yesaya 53 adalah nubuatan tentang Yesus yang akan direndahkan 600 tahun sebelum kelahiran Kristus. Nah, kita lihat isi nubuatan Nabi Yesaya. Ini bukti Allah kami hidup. Yang pertama, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan. Wah, Yesus ini tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Itulah Yesus. Ia dihina, memang sangat dihina, dan dihindari orang. Betul kata Ibu, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Betul, orang pun menutup muka ketika melihat dia. Betul, demikianlah ia dihina. Yesus kami memang dihina di dunia, dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Enggak level Yesus itu ketika dia di dunia. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Kita pikir Yesus itu dikutuk dengan dia mati. Orang berpikir, wah Yesus itu dikutuk ketika dia mati. Oh ternyata enggak. Ayat 5, akan tetapi ia ditikam karena pemberontakan kita. Wah, Yesus ternyata ditikam karena dosa kita. Dia diremukkan karena bisa Mbak Elia? Hajaran. Sekali lagi, mohon maaf Elia. Coba perbaiki kata-kata Ibu itu. Tadi kami sudah memperbaiki, Ibu selalu mengucapkan Mbak Elia. Oh, sorry. Yang sopan sedikit, mohon maaf ya. Oh, biarin aja. Nggak apa-apa, saya bro. Bu Fitri. Sebut namanya saja ya. Iya, Elia saja ya. Elia saja boleh. Oke. Oh iya, nah, iya. Dengarkan ya Bu ya. Saya jelaskan dulu ya, jangan dipotong, oke? Iya, siap. Nah, hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oh ternyata karena darahnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita itu selalu berbuat jahat, tetapi kejahatan kita ditimpahkan kepada dia. Dia dianiaya, betul, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti. Yesus tidak melawan, dan dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ia ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Betul, ketika Yesus digiring pergi, siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup ketika dia mati. Betul, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah, karena kesalahan kita dia disalibkan. Betul sekali.
Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Betul sekali, Yesus tidak pernah berdosa. Namun kata Yesaya, Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit apabila jiwanya diserahkan sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ternyata benar, Yesus itu mati untuk menjadi korban penebus salah, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 600 tahun sebelum kematiannya. Ayat 11, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Ketika Yesus bangkit, ternyata dibuktikan oleh pengetahuannya, hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang karena kejahatan mereka akan dipukulkan. Haleluya. Karena ternyata ini digenapi oleh Yesus. Bagi kami yang beriman kepadanya, kami dibenarkan. Sebab itu ayat 12, aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat. Karena Yesus telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, juga karena ia terhitung di antara pemberontak, padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi jangan heran Bu Fitri Hamzah kalau Yesus kami dihina, direndahkan, dicaci, dimaki, dihindari banyak orang. Karena hal itu terjadi agar supaya sempurna nubuatan Allah kami yang hidup di Yesaya 53, bahwa ia memang harus mengalami hal yang demikian. Tapi semata-mata itu harus terjadi untuk apa? Keselamatan kami dan kita manusia. Jadi kalau Nabi Isa dalam keyakinan Anda, kalau Nabi Isa dalam keyakinan Ibu ditinggikan, dimuliakan, begitu dihormati, itu bukanlah Yesus kami. Kami tidak pernah menyangkal bahwa Yesus Kristus Raja kami itu dihina, dicaci, dimaki, dan dihindari orang. Karena dengan itulah Allah itu menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang hidup, bahwa itu harus terjadi menggenapi nubuatan yang Ia berikan melalui perantaraan Nabi Yesaya. Itulah Allah kami. Maka tidak bisa tidak, Yesus Kristus dalam kekristenan dan Nabi Isa dalam keyakinan Anda adalah dua pribadi yang berbeda. Kalau Yesus kami direndahkan dan dihina di dunia, dan ketika Isa Anda dimuliakan di dunia, itu berbeda. Sehingga jangan dipaksa. Begitu ya Bu Fitri ya. Jadi jelas ada dalilnya toh. Tadi kan Bro Elia bilang yang mana dia penebus salah. Kalau kita baca di Roma 14 ya, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kalau kita sinkronkan dengan dia sebagai penebus salah, itu kontradiksi sama ayat Roma ini. Nah, penebus salah itu maksud Ibu apa? Silakan dijelasin dulu itu teman-teman. Iya, orang bilang tadi yang mana itu penebus kesalahan umat, seluruh umat. Penebus kesalahan. Bagaimana dengan Roma? Kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita sendiri kepada Allah. Roma berapa, Bu? Sendiri. Roma 14:12. Betul. Itu betul, Bu. Tapi maksudnya bukan seperti itu. Yang Yesus lakukan itu adalah menebus kita dari kesalahan dosa asal. Karena semua orang itu punya natur dosa, maka natur dosa itu tuh menyebabkan kita harus dihukum dalam maut. Nah, yang dilakukan Yesus itu adalah mengambil orang yang percaya kepadanya dari kutuk dosa, yaitu kematian. Tapi tetap dosa setiap orang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi. Jadi bukan dosa manusia yang diambil Yesus. Yang diambil oleh Yesus adalah manusia dari kutuk dosa, yaitu kematian. Tapi tetaplah manusia bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Nah, tetapi ketika di penghakiman, ketika di penghakiman, nanti semua setiap pribadi akan bertanggung jawab akan perbuatannya. Betul. Ibu akan bertanggung jawab di setiap ucapanmu. Saya pun akan bertanggung jawab atas perbuatan saya. Itu betul, itu tidak salah. Tapi
Saya yang percaya kepada Yesus, saya akan dibenarkan. Dosa saya tidak lagi diperhitungkan. Kenapa? Karena saya sudah diambil dari kutuk dosa, yaitu kematian. Maka kematian tidak lagi berkuasa atas saya. Tapi bagi mereka yang tidak percaya Yesus, kematian masih berkuasa atas mereka. Kenapa? Karena masih ada dosa yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi. Betul, itu nggak salah. Tapi gini harus kita pahami, yang Yesus lakukan itu apa? Bukan mengambil dosa. Yesus ngapain? Yesus ngambil dosa? Wong Yesus kudus toh. Yang Yesus ambil itu adalah manusia dari kutuk dosa, yaitu kematian kekal. Sehingga yang percaya kepadanya itu tidak mati kekal, tapi dosanya tetap ditanggung jawabnya, tetap bertanggung jawab. Makanya Yesus kan berkata begini, 1 gelas air pun yang kau berikan kepada anak kecil ini, kau tidak kehilangan upahmu. Perbuatan kami tetap diperhitungkan Yesus, tapi dosa kami dilupakan oleh Dia. Kenapa? Karena kami beriman kepada Dia. Kematian tidak lagi berkuasa atas kami yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, tapi perhitungan baik kami tetap dipertanggungjawabkan secara pribadi. Perbuatan baik kami tetap akan diupahi sesuai dengan jumlah dan besarnya perbuatan itu. Misalnya, tentu upah saya dengan upah Pak Apolos itu berbeda. Pak Apolos sudah menjadi apologet sekian lama, saya baru. Upah Pak Apolos pasti lebih besar daripada saya, gitu loh. Karena Pak Apolos melakukannya secara pribadi, saya pun melakukannya secara pribadi. Tapi pelanggaran itu, tetapi kutuk itu tidak lagi berlaku bagi saya dan Pak Apolos. Kenapa? Karena kami telah dibenarkan. Yesaya 53 tadi, Bu Fitri, ada dalilnya. Jadi menerjemahkan Alkitab itu tidak boleh sembarangan, dalam artian membenturkan yang satu dengan yang lain. Karena kami menerima ini semua sebagai firman Allah. Begitu ya. Oke, bro. Saya nyimak tadi, berarti di sini kita butuh pertobatan. Tapi setelah kita menerima Yesus, jeda waktu sebelum kita meninggal, kan manusia kadarullah itu kan selalu berbuat dosa. Nah, jelas di sini butuh pertobatan. Kita harus bertobat. Kan harus mempertanggungjawabkan dosa perbuatan itu, Mbak Elia. Pertobatan itu ini nanti dilanjut ya. Pertobatan itu, Bu, itu percaya pada Yesus, Bu. Itu disebut pertobatan. Sebab itu kamu bertobatlah dan memberi dirimu dibaptis. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, nah, ia akan diselamatkan. Tapi barang siapa yang tidak percaya, ia akan dihukum. Perbuatan baik, pertobatan perbuatan itu menjadi tanda, bukan menjadi syarat. Jadi bedakan ya, Bu ya. Apa namanya? Seperti orang makan obat. Dia makan obat dan dia sehat. Dia sehat itu menjadi, dia itu orang makan obat, dia menjadi sehat dan dia bisa lari-lari. Dia bukan lari-lari untuk menjadi sehat, atau dia bukan lari-lari untuk makan obat. Dia makan obat, tandanya dia sehat. Ketika dia sehat, dia itu bisa berlari-lari. Nah, orang ini tidak berlari-lari untuk makan obat, bukan berlari-lari untuk sehat, bukan, tetapi makan obat untuk sehat. Berlari-lari itu tanda bahwa dia telah sehat, tapi tetap makan obat. Yesus pun begitu. Yesus itu adalah obat. Ketika dia sudah percaya pada Yesus, artinya dia akan diberi Roh Kudus. Ketika dia diberi Roh Kudus, maka tandanya dia akan berbuat baik. Jadi bukan berbuat baik untuk percaya Yesus, tapi percaya Yesus dulu kemudian berbuat baik. Karena tanda orang percaya adalah perbuatan baik. Tanda orang diselamatkan adalah perbuatan baik. Jadi percaya dulu baru diselamatkan, kemudian tanda orang diselamatkan berbuat baik. Bukan berbuat baik dulu baru percaya baru diselamatkan. Salah. Karena keselamatan itu anugerah, kasih karunia, bukan hasil usaha manusia. Ya, jadi kita percaya dulu, kemudian kita diselamatkan. Nah, tanda kita diselamatkan ini berbuat baik. Kalau ada orang mengaku percaya, mengaku diselamatkan, tetapi tidak berbuat baik, oh itu menipu. Itu bukan diselamatkan berarti. Ya,
Jadi kalau ada orang mengaku percaya, mengaku diselamatkan, tetapi tidak berbuat baik, itu orang pembohong. Itu berarti orang itu sebenarnya tidak diselamatkan. Karena tanda orang diselamatkan adalah berbuat baik. Kenapa demikian Elia? Karena orang yang diselamatkan atau orang yang percaya pada Yesus adalah orang yang diberi karunia Roh Kudus. Ketika diberi karunia Roh Kudus, maka Roh Kudus akan melakukan pengudusan. Dan orang yang dilakukan pengudusan ini akan berbuah-buah roh. Nah, kalau ada orang mengaku percaya Yesus, mengaku diselamatkan, tetapi tidak berbuah di dalam roh, maka orang itu penipu. Orang itu berbohong. Karena apa? Tidak ada tandanya bahwa dia orang percaya. Saya tidak tahu ada orang tenggelam di dalam air kalau tidak ada bulir-bulir air yang keluar. Saya tidak tahu di dalam ada lubang bocor kalau tidak ada angin yang keluar. Saya tidak percaya bahwa ban itu bocor kalau tidak ada tanda bahwa ada angin yang saya rasakan keluar dari ban yang bocor itu. Kalau ada bilang ban itu bocor, tapi tidak ada angin yang keluar dari ban itu nggak bocor, menipu dia. Jadi orang yang mengaku percaya Yesus tetapi tidak melakukan perbuatan baik itu menipu, artinya dia tidak pernah percaya dan tidak pernah diselamatkan. Ya. Jadi perbuatan baik itu tanda, gitu Pastor? Ya. Ya, betul. Ya. Jadi gitu ya, Bu ya. Saya bacakan satu ayat. Oke. Bang Jack, segitu aja, banyak yang antri di bawah. Saya turun. Oke, jadi udah jelas Bu ya. Ya, terima kasih udah Ibu bertanya. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian kepada Ibu untuk selanjutnya. Baik teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar apa yang dibahas dan apa yang dipertanyakan. Tentu inilah yang membuat kekristenan itu, khususnya Yesus Kristus itu berbeda dengan pemahaman-pemahaman kebanyakan orang di luar sana, teman-teman. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada hakikatnya Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan umat manusia. Umat manusia itu perlu kita garis bawahi bahwa dia ciptaannya Allah. Ya, ciptaannya Allah. Tetapi karena melakukan dosa, karena free will-nya itu dilakukan untuk melakukan dosa, maka mereka terpisah dan mendapatkan hukuman kematian. Ya, kematian rohani dan kebinasaan. Saudara, hal itu jelas dituliskan dalam Alkitab. Jadi sebenarnya semua sudah tertata, tinggal bagaimana Anda memahami tanpa membelokkan, bahkan memutuskan benang merahnya. Anda sudah mengerti seharusnya. Nah, dosa yang jatuh ke dalam manusia yang jatuh ke dalam dosa, maka itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Kalau kita mempelajari dalam Taurat, ya toh, bagaimana domba itu diminta atau dikehendaki supaya dipersembahkan ke bait Allah untuk menjadi sarana pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu harus ditandai dengan pengorbanan. Pengorbanan itu ditandai dengan ada pencurahan darah sebagai bukti bahwa kamu itu diampuni pada perjanjian lama, sahabat. Nah, tetapi itu bukan korban yang sempurna seperti yang dituliskan oleh dalam surat Ibrani, bahwa korban binatang itu tidak mungkin sempurna. Maka ada korban yang sejati yang menghapus dosa umat manusia, bahwa anak domba itu, yaitu Kristus, firman menjadi manusia, yang lahir di tempat yang semestinya kurang elok, kurang baik lah, tapi tidak ada masalah di situ, bahwa Yesus lahir di sana untuk menunjukkan ini domba sejati itu. Maka di dalam Yohanes 1 ayat 29, inilah domba Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kalau Anda hanya sekedar memikirkan Yesus tidak mungkin hina, Yesus tidak mungkin dibuat seperti ini, tersiksa, mati dengan cara disalibkan, nggak mungkinlah seorang nabi, nggak mungkinlah seorang Tuhan, nggak mungkinlah seorang raja dibuat seperti itu. Benar, itu pemikiranmu. Benar, seperti itulah pemikiranmu. Dan banyak orang juga yang memikirkan demikian. Bahkan kalau kita mau teliti lagi, ahli-ahli Taurat, orang Israel pun berpikir mungkin demikian.
Walaupun mereka ada beberapa di antara mereka ahli Taurat, pemuka agama yang mengambil andil untuk menyalibkan Yesus. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, mungkin begitulah pikiran kita. Tetapi pikiran Allah berbeda dengan pikiran manusia, itu masalahnya. Pikiran Allah berbeda dengan pikiran manusia. Pikiran Allah jauh melampaui pikiran manusia. Pikiran Allah yang tak terselami itu justru datang dalam diri Yesus yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, untuk menyelamatkan kita umat manusia dari dosa. Lantas salahnya di mana? Jadi kalau Anda mengatakan, oh Yesus tidak mungkin begini, begitu, ya itu kan Yesus yang kamu kenal. Jadi kalau Anda memahami Yesus seperti yang Anda pahami, misalnya yang tertulis di dalam Quran, misalnya Isa, itu Yesus, itu stop deh, nggak sama, beda gitu ya, beda. Jadi teman-temanku terkasih, itu beda, ya, beda. Jadi janganlah terlalu dipaksa untuk sama, apalagi ribut untuk menyamakan. Oke? Teman-teman, cerita inilah yang dibagikan oleh Elia Miron dan juga yang dibagikan kepada sesama teman-teman Muslim. Yang mungkin selama ini ada banyak mereka mengkonsumsi sebuah berita yang kurang akurat dari para mualaf yang mengatakan Yesus itu Nabi Isa, Yesus itu hanya Nabi. Yesus itu bukan hanya Nabi, Yesus itu bukan hanya sekedar Nabi seperti yang Anda pahami, tapi dia Tuhan. Tuhan bukan karena pengakuan manusia, tapi malaikat pun berkata dia Tuhan, karena dia dikatakan sang firman menjadi manusia yang dahulunya, yang sudah ada sejak kekekalan, dan menjadi sama seperti manusia, firman menjadi manusia. Jadi itulah keunikan kekristenan, yang mana Yesus menyelamatkan umat manusia dengan cara di luar pikiran manusia, dan itu lambang dari kita yang berdosa. Oke, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.